Episode 67. Setelah tiba di rumah sakit, Mela dan Nita langsung menghampiri Rio dengan rasa takut dan cemas. "Pak, gimana keadaan Sisil?" tanya Mela. "Masih diperiksa dokter," jawabnya datar. Tidak lama kedatangan Mela dan Nita, Pak Geri, Kanita, dan Budanti pun tiba. "Yo, apa yang terjadi sama Sisil?" tanya Budanti penuh khawatir, sementara Rio hanya menggelengkan kepala karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah selesai memeriksa Sisil, dokter pun keluar ruang UGD. "Suami Nona Sisil," panggil dokter wanita tersebut. "Saya, Dok, gimana keadaan istri saya?" jawab Rio penuh khawatir. "Tuan mau kabar baik atau kabar buruknya dulu?" jelas dokter Ria. "Maksud dokter?" jawab Rio tak mengerti. "Saya mempunyai 2 kabar, Tuan. Ada kabar baik dan ada kabar buruk. Tuan mau mendengar yang mana dulu?" tanya dokter tersebut. "Kabar buruk dulu, Dok," jawab Rio. "Baiklah, keadaan Nona sangat lemah, Tuan. Ia harus dirawat hingga 2 minggu, jelas dokter Ria. "Lalu kabar baiknya?" tanya Rio penasaran. "Selamat, Tuan, Anda akan menjadi seorang ayah, karena Nona saat ini sedang mengandung dan usia kandungannya sudah memasuki 7 minggu, jawab dokter Ria. "Apa? Jadi Sisil hamil, Dok?" tanya Rio penuh bahagia. "Betul, Tuan. Untung saja Anda membawanya tepat waktu. Jika tidak, mungkin Nona akan kehilangan janinnya karena benturan itu cukup keras, dan dianjurkan untuk Nona istirahat total untuk menjaga kandungannya," jelasnya lagi. "Baiklah, Dok, terima kasih," jelas Rio yang diangguki oleh sang dokter. Sungguh ini kabar yang luar biasa. Semua orang berbahagia karena kabar tersebut. Rio masuk ke dalam ruangan. Ia melihat Sisil yang terbaring remah. Rio menghampiri Sisil dan mengecup keningnya. "Sayang, bangunlah sayang, aku punya kabar baik untukmu," ucap Rio lirih. Sisil pun menggerakkan jari tangannya. Rio yang merasa itu mendongakkan kepalanya. "Mas, aku di mana?" tanya Sisil. "Sayang, kau ada di ruang UGD. Sebentar lagi akan dipindahkan ke ruangan rawat," jawab Rio. "Mas, kenapa?" tanya Sisil yang melihat tingkah Rio yang aneh. "Terima kasih sayang, terima kasih. Kau telah mengabulkan impianku," ucap Rio yang membuat Sisil semakin bingung. "Ada apa? Kenapa kau berterima kasih?" lirihnya. "Kau hamil sayang. Terima kasih karena aku akan menjadi seorang ayah," jelas Rio. Sisil yang mendengar itu terkejut dan meneteskan air matanya. "Mas, aku hamil?" ucap Sisil terbata. "Iya sayang," jawab Rio dan mencium kening Sisil. Sisil pun dipindahkan ke ruang perawatan. Semua orang sudah menunggunya di sana, begitupun Mela dan Nita. "Selamat ya, akhirnya Mama akan punya cucu," ucap Bu Danti mencium kening Sisil. "Iya nak, ternyata aku sudah tidak muda lagi karena akan ada yang memanggilku kakek," tambah Pak Geri. "Dan kita bertiga jadi auntinya ya kan?" jelas Kanita sambil menggandeng Mela dan Nita. Ruangan itu pun menjadi ramai karena percakapan yang menyenangkan. Sesekali ada suara tawa bahagia yang terdengar. Mengingat kejadian di kantor, Rio meminta Mela dan Nita untuk mengikutinya dan menjelaskan semua yang terjadi. Setelah Mela dan Nita menjelaskan, wajah bahagia Rio berubah menjadi wajah yang menakutkan. Ia marah karena kejadian itu hampir saja membuat Sisil dan calon buah hatinya celaka. Episode 68. Rio pun menelpon Ray untuk mengurus Ella agar mempertanggungjawabkan semua kelakuannya. Semua orang sudah pamit untuk pulang terkecuali Kanita. Ia tidak ingin meninggalkan kakaknya apalagi dengan keadaan seperti ini. Kanita tahu Rio sangat sibuk, makanya ia memutuskan untuk menemani Sisil. "Kan, kamu gak pulang?" tanya Sisil pelan. "Mana bisa aku pulang sementara kakak dan ponakanku sedang terbaring di rumah sakit," jawab Kanita sedih. "Aku tidak apa-apa, girls," jawab Sisil. "No, aku akan terus menemani kakak," ujarnya. Tidak lama Rio pun masuk ke dalam ruangan Sisil. Ia melihat Kanita. "Kan kamu belum pulang?" tanya Rio. Kanita hanya menggelengkan kepalanya saja. "Pulanglah, ini sudah malam. Besok kau bisa kesini lagi," jelas Rio. "Aku tidak akan membiarkan kakakku sendiri," jawab Kanita dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak akan meninggalkan kakakmu, girls. Sekarang kau pulanglah. Besok kau jaga kakakmu di sini karena aku ada urusan," jelas Rio.
Kanita pun menoleh tanpa ia sadari, air matanya menetes. Sisil yang melihat kepedulian Kanita yang tidak berubah tersenyum haru, begitupun dengan Rio. "Tolong jaga kakakku," ucap Kanita beranjak dari tempat duduknya dan pergi. "Siap Tuan Putri, aku akan menjaga kakakmu," jelas Rio. Setelah kepergian Kanita, Rio pun duduk di kursi samping Sisil. Ia menggenggam tangan Sisil. "Kenapa?" ucap Sisil. "Sayang, apa kau tidak menyadari bahwa kau sedang hamil?" tanya Rio. "Tidak, aku tidak tahu mas, baru saja aku berniat akan melakukan tes pack setelah pulang kerja," jawab Sisil jujur. "Baiklah, tidak apa, sekarang kau istirahatlah agar bebinya sehat terus," ucap Rio mencium punggung tangan Sisil. "Apa bebinya baik-baik saja?" tanya Sisil khawatir. "Tentu, bayinya kuat, sama seperti bundanya bukan?" jelas Rio. Sisil pun tersenyum. Setelah minum obat, Sisil pun tertidur pulas, begitupun dengan Rio. Ia naik ke ranjang rumah sakit dan berbaring di samping Sisil dan tidur sambil memeluk Sisil. Pagi hari pun tiba, Rio sudah mandi di kamar mandi rumah sakit. Saat keluar dari kamar mandi, ia melihat Kanita yang sudah berada di ruangan Sisil. "Hey girls, pagi-pagi sekali kau kesini," tanya Rio sambil berjalan ke arah Sisil dan Kanita. Iya, aku tidak mau kakak dan keponakanku menunggu," jawab Kanita. "Baiklah, karena kau sudah ada di sini, maka aku akan pergi ke kantor dulu," ucap Rio. "Ya, baiklah, pergilah. Kau kakak ipar," balas Kanita Rio, dan Sisil pun hanya tertawa. "Aku pergi dulu sayang," ucap Rio dan mengecup kening Sisil. "Ya, hati-hati mas," balas Rio. Rio dan Sisil pun menoleh ke arah Kanita yang sedang menutup mata dengan kedua tangannya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Rio kepada Kanita. "Menutup mataku," jawab Kanita polos. "Ya, aku tahu girls, maksudku untuk apa kau menutup matamu?" tanya Rio terheran. "Untuk melindungi mataku," jelas Kanita. "Dari?" tanya Rio dan Sisil kompak. "Dari pemandangan yang membuat jiwa jumlahku meronta-ronta," jawab Kanita. Sisil dan Rio pun tertawa mendengar jawaban polos Kanita. Sementara Kanita merasa kesal karena ditertawai oleh kedua kakaknya. "Hei, tenanglah Rey, masih menantimu," ledek Rio lalu berjalan keluar. "Hah?" jawab Kanita jujur. Setelah kepergian Rio, Kanita berbagi cerita kepada Sisil soal teman-temannya di sekolah, bahkan soal pria yang menyukainya. Ia begitu semangat bercerita kepada kakaknya itu. Episode 69. Setelah bercerita kegiatan sekolahnya, Kanita pun ingat ledekan Rio yang membahas soal Ray. "Kakak," panggil Kanita. Jawab Sisil. "Apa Kak Ray sangat dekat dengan Kak Rio?" tanya Kanita. "Ya, mereka sudah bersama sejak lama," jawab Sisil. "Kak Ray itu siapa? Sahabat atau sekretaris Kak Rio?" tanya Kanita lagi. "Dua-duanya," jelas Sisil. "Oh, apa dia sudah memiliki kekasih?" tanyanya lagi, sontak membuat Sisil terkejut. "Hei, ada apa denganmu? Apa kau menyukainya?" tanya Sisil penuh selidik. Tidak, bukan," jawab Kanita sambil mengibaskan tangannya. Ya, Kanita penasaran jika Sisil menjawab Ray sudah memiliki kekasih. Mungkin yang dilihat Kanita benar jika Mela dan Ray berpacaran. Karenanya beberapa waktu lalu, sebelum Ray keluar negeri, ia melihat Mela dan Ray sedang makan di restoran XX yang berada di dalam mall. Flashback on. Beberapa bulan yang lalu, saat pernikahan Sisil berjalan 2 bulan, Ray tidak sengaja bertemu dengan Mela di tempat gym, hingga membuat mereka saling sapa. "Tuan Ray," panggil Mela dengan takut. "Kau?" jawab Ray. "Apa Tuan suka nge-gym di sini juga?" tanya Mela. Ya, apa kau juga sering ke sini?" ucap Ray dan diangguki oleh Mela. Setelah kejadian itu, Ray dan Mela semakin dekat, bahkan bertukar nomor telepon. Sampai tiba saatnya Ray ditugaskan oleh Rio untuk mengurus perusahaannya di negara XX. Ray pun tidak bisa menolaknya. Ray meminta untuk bertemu dengan Mela di mall karena ada yang ingin disampaikan. "Ada apa Tuan memanggil saya ke sini?" tanya Mela setelah menghampiri Ray di mall. "Ada yang ingin saya bicarakan," jawab Ray. "Oh, baiklah, kita akan bicara di mana Tuan?" tanya Mela, dan Ray pun mengajak Mela ke restoran XX yang berada di dalam mall. Setelah masuk ke dalam restoran tersebut dan makanan yang mereka pesan pun sudah sampai, Ray memulai pembicaraannya. "Mel," panggil Ray. "Ya Tuan, ada apa?" jawab Mela. "Apa kau sudah memiliki kekasih?"
Tanya Ray membuat Mela terkejut. Uhuk, Mela pun tersedak dan Ray memberikan minuman kepada Mela. Pelan-pelan, ucap Ray singkat. Tuan tidak salah bertanya itu? Tanya Mela dengan pipi yang merona. Ray mengangguk. Belum tuan, saya juga suka sebal karena saya sulit sekali untuk mendapatkan tambatan hati yang benar-benar bisa menjaga saya dan terima segala kurang dan lebihnya saya. Bahkan Sisil dan Nita selalu mengejek saya. Wanita dingin dan jomblo sejati. Padahal siapa yang tidak ingin memiliki tambatan hati seperti Sisil dan Tuan Rio? Gerutu Mela dan cemberut. Ray pun memandangi Mela yang sedang mengoceh. Karena sadar dirinya sedang diperhatikan, Mela pun menoleh ke arah Ray. Maaf tuan, saya jadi nyerocos gitu, ucap Mela malu-malu. Tidak apa-apa, saya suka, jelas Ray. Hah? Tuan suka? Maksudnya? Tanya Mela. Ya, saya suka sama kamu dan saya mau kamu jadi calon istri dan calon ibu dari anak-anak saya nanti, ucap Ray to the point. Disitulah mereka mulai menjalin hubungan, dan karena itu pula Mela benar-benar ingin melindungi Sisil seperti saat Sisil diserang oleh Ella. Flashback off. Lalu kenapa kau bertanya seperti itu? Tanya Sisil. Tidak ada apa-apa, tinggal kau jawab saja, jelaskan Nita. Aku tidak tahu, lagian kan sekarang sekretaris Ray sedang berada di luar negeri, jawab Sisil yang diangguki oleh Kanita. Mereka pun bercanda sesekali, tertawa sementara Kanita berbicara sambil terus memakan cemilannya.